Ya, thank you buat atas undangannya pada malam hari ini. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya ingin tahu nih dulu, yang join di sini tuh dari mana aja ya asalnya? Kan kalau webinar tuh kita kan bisa diakses online, jadi bisa join dari mana aja gitu kan? Baik dari Indonesia, bahkan di luar Indonesia juga ada waktu itu. Saya ingin tahu aja. Oke. Rata-rata di sini udah pada kerja atau mungkin udah punya usaha sendiri atau masih pelajar? Oke, ya. Nah, pada malam hari ini saya ingin sharing-sharing kepada teman-teman di sini pengalaman saya dalam hal mengatur keuangan bisnis maupun mengatur keuangan personal. Karena saya sendiri juga seorang financial advisor, jadi mungkin materi hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya share screen dulu. Oke, jadi malam hari ini topiknya ringan aja teman-teman. Jadi saya ingin lebih banyak diskusi sama teman-teman karena kalau misalnya satu arah itu kayaknya materinya jadi agak kurang nangkep biasanya. Atau bahkan udah ada yang lagi tidur terus webinarnya nyala aja gitu kan. Kalau webinar kan resikonya di situ. Jadi oke, pertama saya mau kenalin diri dulu. Jadi saya itu dulu mahasiswa backgroundnya tapi IT. Saya sempat jadi Microsoft Ambassador, Nokia Ambassador. Kemudian tahun 2013 saya memutuskan untuk punya satu bisnis, yaitu bisnis di bidang financial planning. Jadi saya merintis menjadi seorang financial advisor di sana. Dan memang tidak disangka 7 tahun kemudian pekerjaan financial advisor atau mungkin dari tahun lalu itu udah mulai populer gitu kan. Jadi ya bisa dibilang dulu waktu pertama kali saya mulai ini nggak terlalu populer. Nah itulah yang namanya bisnis ya. Jadi kita biasanya kalau namanya berbisnis atau namanya entrepreneur itu sebaiknya teman-teman mencari satu model bisnis atau ya bisa dibilang satu pekerjaan yang belum populer. Nah ketika populer nanti itu teman-teman bisa menuai hasilnya kemudian gitu. Nah ini bisa dibilang ini foto-foto saya dulu, ini waktu jadi Microsoft Ambassador, ini Nokia Ambassador. Saya juga dulu seorang karyawan. Jadi buat teman-teman yang di sini karyawan, saya juga pernah ngalamin gitu kan. Bagaimana caranya seorang karyawan itu bisa bikin bisnis pada suatu saat nanti gitu kan. Gimana cara mengatur keuangannya, gimana cara menyisihkan uangnya. Itu saya nanti bisa sharing di sana. Oke, kemudian, nah kalau yang foto terakhir ini bukan karena nyalek atau politik ya. Jadi ini cuma diundang aja ke kantor gubernur yang lama karena waktu itu ada kontes ASEAN Creative Entrepreneur gitu. Nah, sekedar info aja untuk financial planning sendiri, ini ada beberapa service yang kantor saya provide buat beberapa klien kita, yaitu mulai dari investment planning, terus education planning, kemudian untuk dana pensiun, dan juga untuk employee benefit, baik dana pensiun dan juga asuransi kantornya. Terus sampai bahkan untuk medical insurance personal juga kita bisa bantu, kayak gitu. Nah, saya mulai webinar kali ini dengan satu kata yang namanya peluang. Nah, kenapa saya bilang peluang? Padahal kan tahun 2020 ini kesannya kayak, wah, kayaknya semua impian tuh kita bisa terhempas gitu kan. Yang awalnya kita pinginnya apa, tahun 2020 ini, mungkin ada sebagian teman-teman di sini yang merasa, wah kayaknya tahun 2020 ini yang penting gue selamat aja deh. Aku selamat aja gitu kan. Yang penting bisa melewatinya dengan selamat gitu kan. Tapi ada beberapa orang yang justru ini jadi peluang gitu kan. Dan kalau teman-teman perhatikan di setiap adanya krisis atau setiap satu kejadian yang bisa dibilang dalam tanda kutip buruk ya, itu biasanya melahirkan orang sukses baru atau melahirkan orang kaya baru gitu kan. Duh, kenapa kok bisa begitu? Karena itu ada peluangnya teman-teman. Jadi kalau di satu sisi yang namanya bencana atau satu kejadian yang buruk, di satu sisi itu ada peluang. Kenapa saya bisa bilang peluang? Contoh gini, contoh bisnis. Namanya bisnis itu tercipta dari masalah. Nggak mungkin namanya bisnis itu tercipta dari tidak ada masalah, itu nggak mungkin. Kalau misalnya tidak ada masalah terus ada bisnis, itu artinya bisnisnya nggak akan laku. Itu maksain orang beli produknya teman-teman aja. Tapi kalau misalnya yang namanya bisnis itu pasti mulai dari masalah. Begitu masalah kita bisa kasih solusinya, jadi bisnis, transaksi. Gitu kan, teman-teman bisa dapat untung dari situ. Nah, opportunity kedua adalah buat teman-teman yang mungkin sudah punya usaha atau seorang karyawan ya udah kerja, itu dilihat bisa melihat bahwa wah ternyata
ini satu peluang buat saya di mana apa ya, kayak bisnis saya itu lagi dialamin masalah gitu kan, dan masalahnya cukup besar. Ketika teman-teman melewati ini, artinya teman-teman bisa bertahan. At least 10 sampai 20 tahun ke depan tuh pasti bisa bertahan. Gitu. Ibaratnya kasarnya ya, dalam kondisi pandemi aja dagangannya laku, masa nanti dalam kondisi normal kita nggak bisa bisnis gitu kan. Yang berikutnya, peluang berikutnya adalah mungkin buat teman-teman yang dulu berpikir kayak, wah bisnis itu konvensional aja, ya namanya jualan, ya namanya berdagang, atau namanya berbisnis adalah ya bisnis konvensional. Nah di sini menjadi peluang buat teman-teman untuk bertransformasi. Karena COVID ini bisa dibilang CTO-nya kita, Chief Transformation Officer-nya kita. Bahkan di bisnis saya pun ya, dulunya ketemu klien secara fisik, kita nggak pernah terpikirkan bahwa ibaratnya kayak seminar itu kan kita juga nggak pernah terpikirkan bahwa kayak misalnya seminar itu ya harus seminar fisik, sewa gedung, sewa hotel. Kita sekarang ketemu lewat webinar gitu kan. Jadi kita tidak terpikirkan akan hal itu. Gara-gara pandemi ini adanya peluang-peluang baru seperti itu. Nah, terus kemudian hal yang utama dalam satu bisnis, karena hari ini topiknya adalah tips bagaimana mengelola keuangan bisnis, yaitu ujung-ujungnya adalah ke arah financial planning. Jadi ujung-ujungnya itu ke arah financial planning ini. Kenapa kok financial planning sangat-sangat penting? Karena kalau kita lihat, memang sih uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh duit. Gitu kan. Teman-teman mau bisnis pun itu pasti butuh modal usaha. Kalaupun tidak butuh modal usaha sama sekali, ya teman-teman harus berpikir bagaimana caranya bisa menghasilkan uang dari bisnis itu. Karena kalau investor mau invest ke satu bisnis, kalau misalnya itu nggak ada duitnya, yang buat apa? Nah, terus kalau kita lihat penggunaan uang itu bahkan dari kita lahir sampai meninggal dunia itu pasti butuh uang terus. Terutama dalam hal kita masa produktif ya, which is berbisnis, itu kita pasti butuh duit. Nah, kalau kita lihat tahapan siklus kehidupan seseorang, jadi ini kenapa saya ceritakan ini, karena ini nyangkut juga buat teman-teman yang berbisnis. Jadi namanya kita berbisnis itu suatu saat nanti itu juga mengalami hal seperti ini, yaitu dari yang growth, terus kita persiapan untuk mendistribusikan bisnis kita, atau membuat sistem sehingga bisa diwariskan, dan kita pensiun. Akhirnya seperti itu. Tapi dalam setiap sesi ini, dalam setiap stage ini, itu tetap butuh namanya dana darurat. Ini menjadi pondasinya, gitu kan. Nah, tapi ini masalahnya sering dilupakan sama orang. Dia enak-enak bisnis, atau enak-enak berinvestasi, reinvest lagi ke bisnisnya, buka cabang sampai 10 cabang, buat kelihatan di mata investor, wah keren sekali ya, berkembang sekali, tapi dia lupa namanya dana darurat. Sehingga ketika kejadian seperti ini, selesai itu, langsung tutup semua. Gitu. Jadi cadangan cash-nya itu nggak ada. Ibaratnya kayak negara itu nggak punya cadangan devisa. Gitu. Nah, tapi kalau kita lihat nih, bisnis kita yang bagus itu seperti apa, atau investasi kita yang bagus itu seperti apa. Nah, kita bisa lihat dari data inflasi Indonesia ini aja. Nah, buat teman-teman yang berbisnis di sini, kenapa harus saya anjurkan punya dana cadangan itu? Yaitu fungsinya buat kita investasi di kemudian hari. Atau mungkin ketika teman-teman punya dana cadangan pada saat kondisi seperti ini, itu menjadi satu peluang. Di mana kompetitor udah tewas, kita malah buka cabang gitu kan. Dan itu saya lihat ada beberapa entrepreneur food and beverage yang sistemnya itu grab and go, ya kan. Katakanlah kalau sebutin satu merek ya, itu Itlah. Saya melihat dia buka cabang malah banyak banget di masa sekarang, gitu kan. Karena kompetitornya pada kolaps. Justru kompetitor-kompetitor gede yang dulu kayak grup-grup makanan yang besar tuh malah pusing semua, gitu. Nah, itu artinya mereka sudah punya satu financial planning yang baik sekali. Nah, tapi untuk menaruh uang kita atau berinvestasi uang kita ini, sebaiknya ditaruh di mana? Nah, supaya tantangan kita sebagai investor itu kan biasanya ketipu sama investasi bodong. Nah, caranya untuk bedain ini investasi bodong atau enggak, teman-teman tinggal lihat inflasi aja. Jadi data inflasi ini bisa dipakai buat macam-macam. Bisa dipakai untuk melihat kewajaran investasi, kemudian bisa dilihat, bisa dipakai untuk kayak misalnya, oh bisnis saya ini bagus atau enggak ya, menghasilkan return yang seperti apa. Nggak lucu kan, kita memiliki satu bisnis, tapi returnnya di bawah bunga deposito, yang mending tidur taruh uang di deposito aja. Kayak gitu, ngapain bisnis. Nah, jadi ini bisa jadi satu data yang bisa teman-teman pakai untuk apapun.
gitu. Lalu bagaimana nih caranya kita bisa manage satu keuangan bisnis atau suatu keuangan personal? Kenapa saya jadikan satu? Karena menurut saya itu hampir nggak ada bedanya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bisa start mulai dari sekarang untuk mengatur keuangan personal yang jauh lebih baik daripada sekarang, otomatis kalau teman-teman aplikasikan itu ke bisnis, udah pasti bagus. That's why kenapa kalau seorang investor, kita cerita dari kacamata investor ya, dia nggak lihat dari bisnisnya aja. Waktu presentasi, kita pitching ke investor, kalau kita startup ya, yang dilihat itu juga foundernya. Foundernya ini kayak gimana? Karena foundernya itu, atau CEO-nya, atau pemimpinnya, atau leadernya itu mempengaruhi sama bisnisnya. Sekarang teman-teman bisa lihat ya, bisnis-bisnis yang kayak tidak bertahan lama, teman-teman cek, kebanyakan pasti leadernya atau CEO-nya itu pasti nggak benar juga kehidupannya. Jadi kalau misalnya satu pebisnis yang bisa ngatur keuangan dengan baik, otomatis bisnisnya juga pasti baik. Gitu. Jadi tantangannya itu di situ, teman-teman. Nah, PR pertama yang teman-teman bisa lakukan untuk mengatur keuangan personal maupun bisnis adalah income statement dan juga balance sheet. Ini sederhana, tapi kadang nggak banyak orang melakukan ini. Jadi ibaratnya kita mencatat antara cash in, cash out kita, mau pakai aplikasi, mau pakai Excel doang juga silahkan, teman-teman. Yang penting kita mengetahui posisi keuangan kita, baik itu keuangan bisnis kita maupun keuangan personal kita. Lalu yang kedua, kita harus pisahkan yang namanya rekening pribadi dan juga rekening bisnis. Jangan dicampur adukkan. Ini adalah kesalahan saya yang dulu. Waktu saya kuliah, saya udah coba-coba bisnis, saya selalu mencampur yang namanya rekening pribadi dan juga rekening bisnis saya. Penyebabnya, hasilnya adalah ya bisnis saya nggak maju. Kenapa? Karena saya nggak ngerti harus berinvestasi berapa banyak. Terus saya ambil semua keuntungan bisnisnya. Nah, kalau teman-teman bisa pisahin, terus nanti teman-teman ambil gaji dari situ, ambil gajinya berapa banyak? Ya, itu tergantung kewajaran teman-teman gitu kan. Kayak butuhnya berapa banyak. Kalau misalnya dibutuhin 100% ya sama aja bohong. Intinya sih kita pisahin, terus kita ambil gaji dari situ. Sehingga rekening yang untuk bisnis, kita bisa pakai reinvest untuk ngembangin bisnis kita. Untuk pribadi, kita bisa pakai untuk mengelola keuangan pribadi kita. Seperti itu. Lalu untuk manage keuangannya bagaimana? Gitu kan? Saya mau pakai analogi yang paling gampang dan banyak orang menangkap analogi saya ini, di mana saya menggunakan analogi kalau kita kayak bermain bola aja. Tentunya di sini pasti teman-teman tahu lah permainan bola, gitu kan? Sepak bola. Dalam kita bermain sepak bola, itu pasti ada 3 area ini. Atau kalau dalam hal mengatur keuangan, kalau kita mau aplikasikan ini, itu pasti berhubungan dengan 3 pos ini. Jadi teman-teman pisahin nih, satu rekening teman-teman atau satu perencanaan keuangan teman-teman, baik itu di bisnis maupun personal, itu menjadi 3 bagian ini. Yang pertama adalah bagian untuk bertahan. Baik itu bertahan kita ataupun bertahan bisnis kita. Yang kedua, untuk yang di tengah-tengah. Jadi ini player yang untuk tengah-tengahnya. Nah, yang berikutnya untuk yang menyerangnya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini diaplikasikan ke pribadi kita ya, atau ke bisnis, pemain tengahnya pakai apa nih? Pemain belakangnya ini apa nih? Pemain belakangnya ini adalah dana darurat, asuransi, income protection, cash, deposito, dan juga reksadana pasar uang. Ini menjadi pemain belakangnya. Loh, kenapa kok harus punya pemain belakang gini? Ya sama, kayak bola. Kalau misalnya nggak punya kipernya, ya pasti kebobolannya lebih gampang. Saya kasih contoh, kebobolannya bagaimana? Jadi kita hubungkan dengan current condition ya. Contoh nih, kalau misalnya nih, ini bayangin aja, ini karyawan ya, gaji 80 juta. Bayangin ya, karyawan. Kenapa kok saya bilang karyawan itu kalau bisa dibilang, orang kan bilang gini kayak, wah pebisnis tuh lebih keren daripada karyawan karena gajinya, bisa income-nya bisa banyak dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya dalam situasi kondisi kayak gini, karyawan tuh di atasnya pebisnis loh. Kenapa kayak gitu? Karena karyawan menerima income yang bisa dibilang rutin gitu, pasti. Tapi bayangin aja, kalau misalnya nih satu karyawan, ini ada satu cerita, seorang karyawan gaji 80 juta loh. Cuma 2 bulan dirumahin, itu langsung nggak bisa bayar cicilan dia semua. Artinya dia nggak punya financial planning dengan baik. Ini sama kayak pebisnis, yang 2 bulan tokonya tutup, selesai bisnisnya dia. Kayak gitu. Padahal kemarin PSBB, kalau nggak salah ya 1 bulanan, terus dilanjutin lagi, gitu kan? Dan apakah semua mati? Yang enggak juga, ada yang survive. Kenapa yang bisa survive ya? Karena dia punya cash yang kuat, dia punya dana darurat yang kuat, kayak gitu. Apalagi kalau kena yang ininya gitu kan, kita kan makanya dari saya bilang kan, ini menjadi satu peluang
buat kita untuk kita sadar diri juga gitu kan. Dimana kayak keuangan kita ini udah oke nggak? Kalau misalnya kita cerita krismon, terus kemudian krisis tahun 2008, itu cuma kena di keuangan kita. Cukup dana darurat selesai. Ya kan, dana darurat seadanya yang penting bisa bertahan. Tapi masalahnya kalau di sini sekarang, kita kena krisis kesehatan juga gitu kan. Yang ngefek ke keuangan. Nah, ini harus teman-teman pikirin juga gitu kan dalam hal berbisnis. Apalagi kenanya bisa menyebabkan kita nggak bisa kerja lagi 15 hari misalnya. Harus bed rest. Ada beberapa orang yang bisnisnya tutup 1 minggu aja udah kasarannya itu udah KO gitu kan bisnisnya. Nah, itu jangan sampai kayak gitu teman-teman. Itu harus dipikirkan. Nah, biasanya itu solusinya kita lewat asuransi. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu, kayak misalnya pengen belajar, oh asuransi itu kayak gimana, itu saya pernah posting di Instagram saya, teman-teman bisa cek Instagram saya di sini. Oke. Nah, terus kemudian pemain tengahnya gimana? Nah, pemain tengah ini bisa dibilang key player-nya. Kebanyakan kalau kita lihat kapten satu pemain sepak bola, klub bola itu adalah pemain tengah. Pemain-pemain yang populer itu kebanyakan pemain tengah, gitu kan? Kenapa bisa kayak gitu? Karena ya memang dia memegang peranan penting, di mana dia bisa untuk bertahan dan juga untuk menyerang. Nah, contoh produknya itu kayak gimana? Contohnya itu adalah kayak obligasi, reksadana pendapatan tetap, terus high dividend stocks. Nah, teman-teman bisa mengalokasikan dana-dana tadi daripada semuanya ditaruh di satu instrumen cash doang, teman-teman bisa alokasikan juga di sini. Sehingga perputaran duitnya itu lebih bagus. Siapa tahu teman-teman ada berpikir kayak misalnya, oh saya mau manage keuangan saya ini untuk 5 tahun ke depan sehingga saya bisa buka cabang. Jadi peruntukannya bukan hanya dana darurat saja, tapi untuk setengah-setengah. Jadi mampu untuk bertahan, tapi juga mampu untuk menyerang. Dalam artian menyerangnya itu apa? Ya kita menggunakan uang itu untuk buka cabang lagi nantinya. Nah ini bisa pakai yang di tengah-tengah ini, gitu instrumen keuangannya. Oke, jadi kalau teman-teman lihat ada beberapa perusahaan, teman-teman buka aja laporan keuangannya perusahaan IPO, itu teman-teman lihat mereka juga berinvestasi loh di obligasi. Mereka juga ada laporan keuangannya itu ada tunjukin hasil investasi, keuntungan dari hasil investasi. Jadi perusahaan aja berinvestasi. Jadi apakah bisnis berhubungan dengan investasi? Sangat-sangat berhubungan teman-teman. Nah salah satu contohnya kalau misalnya mau berinvestasi obligasi, yang retail itu teman-teman bisa beli yang obligasi negara. Nah, belinya di mana? Teman-teman bisa cek di bank atau di mitra distribusi yang online juga ada sekarang. Oke. Terus kemudian strategi apa yang saya pakai terhadap yang tengah ini? Kalau saya pribadi saya akan pakai ini karena tengah-tengah, jadi saya pakai bisa dibilang kayak bisa untuk menyerang dan juga untuk bertahan. Nah, untuk bertahannya saya menggunakan ini sebagai passive income strategi. Di mana kalau misalnya nih bisnis saya lagi lesu, lagi turun, ya saya bisa tetap bertahan hidup gitu. Tidak mengambil uang cash bisnis saya. Atau mungkin bisnis saya bisa tetap jalan, saya tetap bisa bayarin karyawan, karena punya passive income dari instrumen ini. Kalau misalnya nggak ada masalah sama kehidupan bisnis saya atau kehidupan saya pribadi, tidak membutuhkan uang dari sini, apa yang saya pakai? Saya akan pakai untuk reinvest uang dari passive income ini. Kayak gitu. Jadi ini bisa dibilang menjadi salah satu cash cow-nya. Kalau buat teman-teman yang punya instrumen keuangan ini. Oke, terus kemudian striker, ini yang terakhir. Jadi ini adalah satu bentuk instrumen keuangan di mana ya untuk mencetak gol. Nah, kalau untuk mencetak gol dalam urusan portofolio pribadi apa? Ya untuk dana pendidikan anak, dana pensiun. Tapi kalau untuk mencetak gol bisnis ya untuk teman-teman ekspansi bisnis teman-teman, reinvest, gedein tokonya, buka cabang, bikin toko baru, renovasi toko dan lain-lain. Itu menggunakan yang di sini gitu kan. Nah, biasanya kita menggunakan saham. Kenapa? Karena kebanyakan planning itu kita dalam jangka panjang. Gitu. Jadi kita butuh leverage lebih. Jadi selain teman-teman punya bisnis, nah leverage-nya di saham ini juga. Gitu. Jadi ibaratnya kalau saya punya satu teman, itu cukup unik orangnya memang. Jadi dia punya kedai kopi yang udah di franchise-in. Jadi kalau teman-teman tahu itu ya tapi nggak terlalu terkenal lah kalau misalnya di Jakarta ya belum terlalu terkenal. Dia terkenal di Surabaya gitu. Dia udah franchise. Apa yang terjadi? Dia tetap invest di saham Starbucks gitu kan. Jadi dia punya kedai kopi tapi dia investasi di saham Starbucks. Gitu. Saham kompetitor kasarannya ya dalam tanda kutip ya dia nggak bisa dibandingin lah sama Starbucks, masih jauh banget. Jadi dia punya industri punya bisnis kopi lokal
tapi juga berinvestasi di saham kopi yang udah chain-nya internasional gitu. Ya is okay gitu kan, nggak ada masalah. Nah, terus kemudian kalau untuk saham sendiri, apa aja yang potensial untuk saat ini? Ya teman-teman bisa cek bahwa karena kita lagi isu kesehatan, jadi yang sangat potensial yaitu untuk masalah perusahaan yang berhubungan dengan kesehatan gitu. Terus bisa berinvestasi di food processing, dan juga kalau misalnya untuk jangka panjang ya, kita bisa berinvestasi di properti, kayak gitu. Nah, terus kemudian untuk planningin finansial kita bagaimana? Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita harus bikin pondasinya lagi. Jadi saya ini mau ringkas yang tadi. Jadi kita bagi aja 3 pos tadi. Terus langkah-langkahnya yang pertama adalah ya kita lakukan pos yang pertama dulu, yaitu bikin pondasinya, yaitu pos bertahannya. Karena hal tadi itu, dan ini yang saya belum tunjukkan tadi datanya, bahwa kalau misalnya nih ada satu orang udah bisnisnya lagi lesu, terus kena kondisi kritis. Kondisi kritis itu macam-macam ya teman-teman ya. Bisa aja kayak misalnya tiba-tiba bisnisnya bangkrut, atau tiba-tiba tokonya kebakaran, atau tiba-tiba orangnya yang kena sakit gitu kan, atau mungkin kecelakaan. Itu semua adalah kondisi-kondisi kritis dalam hal kita berbisnis atau bekerja. Biasanya akan kehilangan penghasilan tetap, bahkan harus pinjam uang gitu kan. Bukan untuk ekspansi bisnis, tapi untuk beresin masalah keuangan dia gitu. Makanya harus kita tahu nih goalsnya kita tuh apa. Dalam hal namanya financial planning atau dalam hal berbisnis kita itu goalsnya kita apa. Itu utama sih. Karena kalau misalnya kita nggak punya goals, ya itu susah sih teman-teman. Terus kita harus tahu risk profile-nya kita. Tentukan instrumen investasi yang sesuai dengan risk profile kita. Dan durasi goals-nya itu juga penting. Gitu. Karena apa? Itu semua menentukan di mana kita bisa berinvestasi. Meskipun kita udah bagi nih 3 pos itu, dan paling bagus memang kita harus bagi 3 pos itu. Tapi biasanya kan ada orang yang kayak misalnya, kayaknya saya butuhnya itu untuk berinvestasi sangat jangka panjang gitu kan. 10 tahun lagi saya baru mau buka cabang. Oke, berarti teman-teman bisa berinvestasi di saham. Kayak gitu. Jadi pembagiannya bisa kayak gitu. Kalau misalnya risk profile teman-teman bisa nyaman terhadap fluktuasi harga saham, ya silakan teman-teman bisa taruh uang teman-teman, hasil bisnisnya teman-teman ke saham. Kayak gitu. Itu juga bisa. Kemudian, nah, buat teman-teman yang berbisnis maupun keuangan personal ya, itu harus diperhatikan yang namanya debt ratio. Itu paling penting sih. Jadi kalau misalnya nih kita sampai hutang, terus udah melebihi debt ratio, itu bahaya banget teman-teman. Debt ratio biasanya itu sekitar 35% sampai 50% untuk yang produktif. Tapi kalau untuk belanja itu biasanya sekitar 15%. Gitu. Jadi kalau udah melebihi itu bahaya banget. Makanya kan bahkan satu negara pun dihitung nih rating ratio hutangnya dia berapa banyak. Gitu. Jadi bukan lihat hutangnya banyak ya. Hutang banyak tapi kalau rasionya masih sehat nggak ada masalah teman-teman. Itu juga bisa jadi patokan teman-teman untuk misalnya nih, saya mau ekspansi bisnis itu lewat investasi, hasil investasi saya, atau ambil jual saham saya, atau mungkin saya menggunakan hutang. Nah, itu bisa lihat dari debt ratio-nya teman-teman tadi itu. Terus yang penting untuk dalam financial planning, itu memang financial planning itu sebenarnya gampang, tapi kebanyakan orang susah karena ya nggak disiplin, nggak konsisten. Oleh karena itu harus membuat yang namanya good habit. Gitu. Kebiasaan baik itu harus benar-benar teman-teman paksain. Nah, biasanya cara maksain kebiasaan baik itu ya kita mulai dari yang kecil, terus kita cicil aja. Gitu, untuk misahin keuangan-keuangan tadi itu. Jadi start small dan juga start now aja gitu dalam hal financial planning. Nah, kesimpulannya adalah apa aja yang teman-teman harus siapin? Yang pertama harus punya dana darurat untuk sebagai bumpernya bisnis kita atau bumpernya keuangan personal kita. Kemudian punya insurance, ya kan, untuk manage risiko yang lebih besar lagi. Kemudian kita siapin juga untuk passive income strategi. Sebentar, ininya saya kok agak error ya. Nah, kita siapin juga untuk passive income strategi. Gitu. Terus berikutnya kita juga siapin untuk reinvest strategi.
Jadi ya kan, jadi kayak misalnya nih kita nggak terlalu butuh nih duitnya, ya udah kita reinvest aja, gitu. Terus kita harus siapin namanya cash, karena cash is the king. Tapi yang paling utama juga cash flow, teman-teman. Jadi misalnya nih, kena pandemi nih, terus bisnis saya lagi lesu. Bagaimana strateginya? Ya cash flow, teman-teman. Jadi utamakan cash flow, bukan margin. Seperti itu. Terus harus dilihat lagi, dikontrol lagi namanya debt ratio-nya. Gitu. Oke, terus mungkin terakhir dari saya, pesan saya adalah selalu update informasi dan juga pengetahuan teman-teman. Supaya nggak terlalu mudah untuk kayak diiming-imingi seseorang atau diiming-imingi satu investasi dan lain-lain. Karena banyak bisnis bangkrut atau orang bangkrut ya, itu karena ketipu sama investasi itu juga banyak, teman-teman. Gitu. Selain punya hutangnya banyak atau kena resiko yang besar, biasanya ketipu juga. Gitu. Jadi selalu update informasi aja. Nah, terus saya punya satu hal buat teman-teman di sini yang mungkin apa ya, dari materi saya masih ada yang masih bingung. Nanti kita juga bisa Q&A. Tapi buat teman-teman di sini yang mungkin mau kayak sekedar konsultasi atau tanya jawab ke saya dan tim saya, itu juga bisa, teman-teman. Jadi kan seperti tadi kan saya bilang bahwa saya punya financial planning service. Nah, di sini khusus buat peserta yang ada di sini, karena udah attention dari awal tadi, saya mau kasih teman-teman untuk gratis konsultasi. Gitu. Konsultasi nanti by Zoom. Silakan nanti teman-teman masuk ke link ini atau bisa capture link ini. Nanti teman-teman isi aja setelah webinar ini buat teman-teman yang berminat di sini. Gitu. Jadi ini gratis untuk konsultasi. Gitu. Oke, mungkin sekian dari saya untuk materinya. Mungkin kita bisa lanjutin lagi, Mas. Oke, terima kasih Pak Alexander atas materinya. Wah, sangat insightful ya Pak ya. Mengingat juga pentingnya financial planning bagi bisnis maupun personal. Dan dan mungkin saya dan para sobat ACE mendapatkan banyak ilmu baru terkait financial management itu sendiri dan bagaimana pengaplikasiannya terhadap diri kita sendiri dan pada bisnis kita. Dan ada beberapa key takeaways Pak yang bisa saya ambil dari materi barusan, seperti pentingnya peluang di saat krisis seperti ini. Dan tadi juga Bapak sempat menyebutkan bahwa di saat krisis ini kan banyak orang kaya baru seperti itu. Ya. Terus juga siklus keuangan personal yang ada growth, prepare, dan retire. Lalu juga pentingnya dana darurat untuk pribadi dan bisnis, untuk bisnis sendiri. Tadi Bapak menyebutkan contohnya Itlah ya Pak ya. Jadi ketika kompetitor collapse, kita bisa grow seperti itu. Lalu juga ada mengatur portofolio pribadi dan bisnis, di mana yang penting itu ada income statement dan balance sheet-nya, bisa dan dipisahkan antara rekening pribadi dan rekening bisnis. Lalu juga tadi ada analogi sepak bolanya ya Pak ya, seperti itu. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi Q&A dengan peserta kita, saya punya pertanyaan sedikit sih Pak terkait materi tadi. Ya, pertanyaan saya mungkin seperti ini Pak. Saat ini kan sedang Indonesia juga baru infonya tadi ya Pak ya, sedang memasuki masa resesi seperti itu ya Pak. Nah, kalau misalkan yang saya baca dari berita saat ini itu dampak dari resesi itu sendiri kan misalkan semakin banyaknya, semakin melambungnya harga-harga, ataupun misalnya semakin banyaknya jumlah pengangguran seperti itu. Nah, sedangkan untuk harga-harga yang semakin melambung ini kan sebenarnya tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita prediksi atau sifatnya unpredictable. Nah, bagaimana ya Pak kalau misalkan untuk personal untuk bisa at least kita bisa survive di masa resesi ini Pak? Oke, ya banyak orang berpikir kayak wah resesi ini kayak kiamat gitu kan, selesai gitu kan. Sebenarnya sih resesi itu nggak ada masalah sih teman-teman. Definisi resesi itu cuma ekonomi kita minus 2 kuartal, itu definisi resesi. Jadi bedain resesi sama krisis gitu. Kalau krisis itu yang agak gawat gitu kan. Nah, resesi itu sendiri definisinya itu tadi. Jadi kalau kita minus 2 kuartal, ya itu resesi.
Tapi benar yang dikatakan Mas Denis tadi, efek sampingnya itu kemana? Biasanya jumlah penganggurannya meningkat. Ya kan? Itu satu. Kedua, kalau masalah harga, Mas, tadi harusnya sih harga bukan naik, malah turun. Kita harusnya deflasi. Kenapa? Karena, jadi gini, penyebabnya resesi itu apa? Penyebabnya adalah ekonomi nggak muter. Karena pandemi, kebanyakan PSBB, terus pelemahan daya beli, ekonomi nggak muter. Makanya minus. Nah, karena ekonomi nggak muter, biasanya pasti deflasi. Barang nggak laku, jadi harus didiskon. Didiskon pun nggak ada orang beli. Nah, ujung-ujungnya deflasi. Makanya inflasi kita turun terus. Kalau teman-teman tadi perhatikan di slide saya itu ada yang awalnya kan kita sekitar 3% kan. Nah, terus turun terus. Teman-teman juga bisa cek suku bunga bank juga turun terus. Kenapa hal itu terjadi? Ya karena pemerintah memberikan stimulus supaya kita bisa belanja lagi, ekonomi kita muter lagi. Kayak gitu. Jadi definisi resesi itu nggak terlalu menakutkan sih sebenarnya teman-teman ya. Nggak yang kayak gimana banget. Nah, tapi bagaimana caranya kita untuk menanggapi resesi ini? Caranya sebenarnya simpel. Kalau misalnya teman-teman di sini nggak ada masalah sama resesi atau nggak kena dampaknya ya, nggak usah khawatir, tapi persiapkan seperti tadi saya bilang, bempernya udah siap atau enggak. Karena tadi saya bilang kan, dampaknya resesi itu biasanya jumlah pengangguran naik, karena bisnis nggak muter. Jadi ekonomi itu nggak berputar. Kalau ekonomi nggak berputar, simpelnya gini, satu bisnis ya, katakanlah jualan makanan gitu, terus nggak ada yang mau beli makanannya, ujung-ujungnya karyawannya diberhentiin pasti. Nah, kita kalau sebagai pebisnisnya, ya siap-siap aja. Kita antara, kan cuma dua pilihan kan, pebisnis itu kan. Mau tutup bisnisnya atau reinvest lagi gitu kan. Kalau mau tutup ya sudah, selesai gitu. Siap-siap ganti bisnis. Tapi kalau misalnya mau reinvest lagi, ya siapin duitnya, which is dana darurat tadi kan. Cash itu kan fungsinya buat kita reinvest. Terus yang kedua, kalau kita sebagai karyawannya gitu kan, ya siap-siap aja. Kalau misalnya kita diberhentiin sama bos kita atau pemilik usahanya, ya siapin bumper juga yang tadi. Tapi kalau misalnya kita bisa bekerja terus, ya tetap harus kita siapin bumpernya. Karena ada suatu saat nanti ya mungkin kita diberhentiin sama pemilik bisnisnya. Kayak gitu sih. Jadi ya persiapannya simpel aja. Teman-teman siapin yang itu tadi aja. Gitu. Baik, jadi memang resesi ini justru deflasi ya Pak ya untuk harga-harga bahan-bahan Ya, pokoknya. Terus juga ya, mungkin tipsnya bagi bisnis pilihannya antara dua tadi ya Pak ya, antara memang mau reinvest atau tutup langsung gitu ya Pak ya. iya. Baik, mungkin pertanyaan tadi sedikit berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya Pak dari Pak Norman. Pak, saya ingin bertanya, menurut Bapak, berapa minimal persentase yang harus kita sisihkan dari pendapatan usaha kita untuk investasi selanjutnya? Dan apakah itu harus mengikuti kebutuhan dari diri sendiri? Seperti itu, Pak. Nah, Mungkin, pertanyaannya gini, untuk Norman, investasinya ini, pertanyaannya kan di awal tadi investasinya kayaknya butuh ini ya, buat untuk pendapatan usaha. Kita sisihkan dari pendapatan usaha untuk investasi selanjutnya. Nah, pertanyaannya investasinya ini fungsinya apa? Kalau fungsinya untuk usaha, ya masuknya ke usaha, laporan keuangan usaha. Tadi kan saya udah bilang di awal bahwa kita harus pisahin antara personal dengan usaha kita. Kalau memang fungsinya buat usaha, ya kita investasi untuk usaha. Kalau misalnya kita mau sisihin untuk pribadi, karena kita udah pisahin dengan cara, biasanya salah satu caranya adalah kita narik gaji dari bisnis kita. Nah, kita investasi untuk pribadi kita. Kayak gitu. Jadi investasinya itu beda. Kita udah pisahin nih, rekeningnya udah beda. Satu investasi untuk perusahaan kita, usaha kita, bisnis kita. Satu investasi untuk diri kita sendiri. Gitu. Kalau misalnya pertanyaan normal kayak gini, berarti artinya rekeningnya nggak dipisah itu. Jadi bingung. Saya mau investasi lewat uang saya, lewat uang bisnis saya, tapi untuk diri saya sendiri. Itu tidak disarankan, makanya harus dipisah di awal. Gitu. baik, jadi memang harus dipisahkan ya Pak ya, antara rekening pribadi dengan rekening bisnis
terutama untuk penentuan investasinya itu sendiri ya Pak ya. Ya. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Norman tadi. Mungkin kita masuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Zalfa. Selamat malam Pak, saya ingin bertanya bagaimana cara kerja investasi saham dan kenapa saham itu adalah investasi terbaik. Nah mungkin Ibu Zalfa ini mungkin mahasiswa atau fresh graduate yang baru ingin mempelajari seperti itu Pak terkait investasi saham. Mungkin bisa dijelaskan in brief saja Pak. Oke. Yang ngomong saham investasi terbaik siapa? Jadi bagaimana cara kerja investasi saham? Simple. Cara kerja investasi saham itu kayak gini. Jadi ada orang punya bisnis, terus dia butuh duit. Nah ini dari kacamata pebisnisnya ya. Dia butuh duit. Nah duitnya ini kita bisa dapetin dari hutang, atau dia jual sebagian keuntungan dia ke orang lain, atau prospek bisnis dia ke orang lain. Sehingga ada orang lain yang mau membiayai bisnis dia, itu investornya. Sama kayak kita saham. Kita berinvestasi saham itu artinya, contoh kita mau berinvestasi sahamnya BCA misalnya ya. Ini bukan rekomendasi ya, tapi contoh aja. Misalnya kita mau investasi di saham BCA, artinya kita punya kepemilikan 0, sekian persen saham BCA. Kalau kita investasinya kecil. Artinya kalau misalnya BCA untung, atau perusahaannya meningkat valuasinya, ya investasi kita juga untung. Kayak gitu. Apakah saham investasi yang terbaik? Belum tentu. Karena kembali lagi, seperti yang tadi di slide saya, investasi terbaik itu adalah mengikuti durasinya kita. Kalau misalnya kita butuhnya uangnya besok, ya kita jangan diinvestasi di saham. Yang terbaik adalah kita masukin deposito atau uang cash aja. Nggak perlu investasi. Tapi kalau kita perlunya kayak 5 tahun ke depan, seperti yang tadi saya tunjukin, saham juga indeksnya hancur gitu, 5 tahun. Jadi ya nggak terbaik juga. Nah, pilihan kita apa? Obligasi. Tapi apakah saham selalu hancur 5 tahunan? Ya enggak juga. Tidak ada siklusnya. Jadi meskipun kata orang ada orang bilang ada siklusnya, tapi kalau menurut saya sih belum tentu juga gitu siklusnya. Intinya sih kita bagi-bagi aja seperti yang tadi saya bilang kan. Jadi dibagi-bagi posnya sehingga kita nggak bingung. Dan dibagi-baginya berdasarkan apa? Biasa aja berdasarkan kebutuhan kita dan juga durasi investasi kita. Biasanya kalau semakin panjang investasi kita, saham itu biasanya terbaik. Kayak gitu. Baik, memang investasi saham ini juga kalau bisa saya simpulkan menyesuaikan kembali ya Pak ya dengan profil keuangan kita masing-masing. Iya, betul. Seperti itu ya Pak ya. Baik, mungkin pertanyaan tadi masih berketerkaitan dengan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Grace. Pak, saya mau nanya, menurut Bapak jenis investasi apa yang menguntungkan? Apakah properti atau emas atau ada yang lain seperti itu Pak? Mungkin bisa dijawab. Ya, kalau untuk mengenai jenis investasi, semua investasi itu menguntungkan teman-teman. Tinggal durasinya itu berapa lama. Kalau misalnya katakanlah, oh emas tuh menguntungkan gitu kan. Nah, kalau pertanyaan saya kalau 20 tahun ya emas nggak menguntungkan. Lebih menguntungkan saham daripada emas. Teman-teman bisa cek indeksnya. Tapi kalau misalnya bilang kayak misalnya emas menguntungkan tahun ini, ya memang karena situasi sedang tidak pasti ya orang akan beralih ke emas. Emas paling menguntungkan. Properti sama emas lebih menguntungkan mana? Ya tergantung durasinya juga. Kayak misalnya tahun ini, properti nggak kemana-mana harganya teman-teman. Sahamnya aja anjlok, apalagi harga propertinya sendiri. Gitu. Karena sulit untuk dijual, kebanyakan pasti diskon. Silakan pergi ke developer properti, pasti dikasih diskon banyak banget. Gitu. Jadi mana yang menguntungkan? Menurut saya sih semua menguntungkan, tergantung durasinya, tergantung momennya juga. Gitu. Investasi bisa dikatakan menguntungkan. Sebenarnya hukum investasi itu simpel sih teman-teman. Demand and supply aja. Contoh nih, kenapa kok banyak orang berinvestasi di emas sekarang? Karena kekhawatiran dunia, gitu kan, akan pandemi corona ini sampai kapan, gitu kan? Biasanya emas akan naik. Kenapa emas naik? Ya karena emas itu dianggap paling aman. Nah, karena paling aman, demand-nya banyak kan, tinggi kan. Kalau demand tinggi, udah pasti harga naikin terus. Jadinya menguntungkan. Ya, seperti itu aja sih investasi. Properti bisa menguntungkan tahun 2013. Kenapa? Ya karena banyak orang yang mau berinvestasi properti.
Loh kalau sekarang kok harganya nggak menguntungkan ya? Kayak mending saya nabung di reksadana pasar uang aja gitu kan. Ya benar, karena nggak banyak orang mampu beli properti lagi. Jadi demand-nya berkurang gitu. Tapi supply-nya banyak. Banyak orang bikin apartemen. Kalau teman-teman perhatikan ya, banyak sekali tuh developer, terutama developer apartemen itu bangkrut tuh banyak banget. Gitu, pembangunannya macet dan lain-lain. Itu karena memang kondisi ekonominya seperti itu. Jadi properti udah nggak jadi minat, sehingga tidak bisa menguntungkan lagi. Gitu. Jadi kembali lagi ke demand and supply-nya dan juga durasinya tadi itu saya bilang. Baik, jadi mungkin saya bahas sedikit lagi Pak. Memang kalau investasi itu secara dasarnya memang demand and supply dan menyesuaikan dengan waktunya ya Pak ya, dengan kondisinya juga. Karena memang kalau yang saya dengar belakangan ini kan untuk properti juga harganya banyak yang didiskon Pak. Bahkan ada yang namanya diskon COVID seperti itu Pak. Ya, makanya saya bilang kan tadi deflasi kan, bukan Ya inflasi. betul, betul. Jadi semuanya turun harganya, gitu karena ekonominya nggak muter. Betul Pak. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari ini dari admin nih Pak, dari e-commerce. Selamat malam Pak, saya mau bertanya kapan kita harus mengambil kredit dan kapan tidak mengambil kredit? Karena yang saya ketahui cash is king dan terkadang orang mengambil kredit supaya cash flow-nya tetap jalan. Bagaimana mengantisipasi supaya kita tetap memiliki cash flow yang baik dan tidak mengambil terlalu banyak kredit? Seperti itu Pak. Oke, jadi saya lebih suka ini kreditnya kan belum jelas ya, tanyanya kredit usaha atau kredit personal. Oke, katakanlah kredit usaha aja deh, gitu kan. Jadi karena ini topiknya kita lagi di bisnis ya, saya anggap ini kredit usaha maksudnya. Gampang teman-teman kalau kredit usaha ini. Kita tinggal kita tinggal hitung gini aja. Misalnya nih, kita hitung-hitungan gini. Kita mau buka satu cabang katakanlah, atau kita mau ekspansi bisnis kita. Kalau kita ekspansi, itu kita bisa menghasilkan return 10%, misalnya kayak gitu. Terus kita pilih, kalau kredit itu bunganya katakanlah 6%. Berarti kita masih punya selisih 4%. Tapi kalau kita cash, kita nggak bayar bunga. Tapi kalau misalnya cash, nanti kita mau buka cabang lagi nggak bisa. Kita nggak punya ketahanan modal. Kalau ada apa-apa nggak punya bumper, misalnya kayak gitu. Atau mungkin pertimbangan lain, cash-nya belum ada. Daripada nunggu momennya, mumpung bunga kredit murah, ya kita kredit aja. Jadi biasanya pengambilan keputusan kreditnya itu kayak gitu. Bayangin aja, dengan kita kredit nih, misalnya kreditnya bunganya cuma 6%, tapi uang yang kita pakai kredit itu bisa kita puterin sampai kita menghasilkan 10%, berarti kita masih untung 4%, jadi nggak ada masalah. That's why kenapa orang-orang yang bisnis, itu pasti pakai kredit, pakai hutang. Itu bisa dibilang itu hutangnya bijak. Karena dengan putaran dia, itu bisa membayarin bunga kreditnya. Jadi nggak ada masalah. Dia tetap untung. Kayak gitu. Nah, tapi kembali lagi ke rasio kredit tadi itu saya bilang. Karena tetap ada kesehatan, kayak balance sheet-nya gitu kan. Kalau misalnya melebihi kayak let's say 50%, itu udah nggak sehat perusahaannya. Bahaya banget gitu kan. Kenapa? Karena kredit itu sangat tergantung dengan suku bunga kan. Apalagi long term debt. Jadi kalau misalnya kayak kredit jangka panjang, biasanya kan floating. Contoh lah yang simpel di depan mata kita adalah KPR. KPR itu kan floating. Kita cicil, kalau jokesnya cicil seumur hidup gitu kan. Biasanya sih 10-15 tahun. Nah, dalam 15 tahun itu kan floating biasanya. Nah, kalau misalnya suku bunga kreditnya kayak sekarang diturunin, ya kita untung gitu kan. Tapi kalau misalnya suku bunga kreditnya naik terus nanti, ya buntung kita lama-lama. Nanti bunganya itu udah bisa menghasilkan satu properti lagi. Gitu. Jadi yang perlu diwaspadai dalam hal kredit usaha itu di situnya. That's why kenapa tetap ada rasio. Meskipun kita bisa bilang kayak, wah saya dengan kredit, saya bisa menghasilkan 10%. Tinggal bayar bunga kreditnya 6%. Masalahnya 6% itu nggak fix. Pasti floating. Nanti kalau misalnya bunga kreditnya jadi 12%, kita minus loh. Gitu. Keuangan kita jadi berantakan. Atau bisnis kita lagi macet, kita nggak bisa bayar bunga lagi. Gitu. Jadi itu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kredit sih. Baik. Jadi mungkin saya bahas sedikit lagi, Pak. Mungkin memang ketika kita menentukan kredit itu juga apa ya?
banyak pebisnis yang mengambil kredit karena jatuhnya kan mungkin utang produktif ya Pak ya. Ya. Karena mungkin dari investasi itu bisa menutupi kembali bunganya seperti itu. Dan juga memang yang harus Betul. dipertimbangkan yaitu debt rasionya juga ya Pak ya. Ya. Karena jangan sampai bunganya ini justru malah senjata makan tuan seperti itu ya Pak ya. Ya. Betul. Baik, mungkin pertanyaan tadi juga masih berketerkaitan lagi dengan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Zaki. Selamat malam Pak. Selamat malam. Mau bertanya, kalau kita punya bisnis tapi sekarang lagi di pasar yang lesu, bagaimana tipsnya kalau memutuskan bangkrut? Sayang kalau memutuskan reinvest modal belum ada. Sayang kalau memutuskan reinvest modal belum ada. Seperti itu Pak. Oke, nah ini pasti reinvest modal belum ada, pasti ya itu tadi tidak melakukan financial planning dengan baik gitu kan, karena nggak ada modalnya gitu kan. Jadi tipsnya bagaimana? Oke, nah tipsnya adalah kalau misalnya lagi lesu dan benar-benar kita udah nggak punya, ibaratnya kan ini ibaratnya kayak nasi udah jadi bubur kan. Nah seperti yang tadi saya bilang, cash is the king, tapi utamakan cash flow. Kalau misalnya tidak ada cashnya, jadi utamakan cash flow. Jadi jangan utamakan margin. Utamakan cash flow itu kayak gimana? Ya biasanya pedagang zaman sekarang atau pebisnis zaman sekarang itu yang penting margin tipis, itu mereka jual barangnya. That's why makanya diskon. Yang penting tuh ada duit masuk gitu. Sehingga mereka bisa kalau ada revenue, mereka bisa menggunakan revenue itu. Masih bisa beraktivitas dibandingkan zero gitu kan. Yang penting kan kita nggak rugi. Gitu. Jadi utamakan cash flow-nya itu tadi. Keputusan kesimpulan dari saya itu aja. Jawaban dari saya. Utamakan cash flow-nya. Tapi kalau revenue-nya benar-benar nol, ya mending tutup gitu. Atau pivoting. Ya. Jadi memang diutamakan cash flow-nya itu ya Pak ya. Kalau Ya. selama masih bisa ada revenue dan uangnya masih bisa digunakan, lebih baik dimanfaatkan seperti itu ya Pak ya. Ya. Baik. Mungkin kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Muhammad Mabruri. Pak, saya mau nanya, cara menentukan atau menghitung rasio hutang itu bagaimana Pak? Mungkin Rasio bisa hutang jawab Pak. itu biasanya dihitung dari antara rasio income atau aset. Nah, kalau income tuh biasanya kita pakai 35% lah, sekitar 35%. Jadi hutang yang kita bayarin itu dibagi dengan uang yang masuk. Itu sebesar 35%. Kalau dibandingkan aset biasanya 50%. Kayak gitu. Jadi contoh kayak kita punya aset 1 miliar, nah berarti kita bisa utang 500 juta. Terus kita punya income, katakanlah income masuk bisnisnya adalah 100 juta. Ya kita bisa utang 35 juta. 100 juta katakanlah per tahun atau per bulan ya. Ya pokoknya harus sama lah gitu. Rasionya 35% itu. Maksimum, di bawah itu ya bagus. Di atas itu alert gitu kan. Bahaya. Oke, Gitu. baik. Jadi memang rasio income-nya itu 35% ya Pak ya? Maaf saya ulangi lagi. Ya, biasanya 35% maksimum. Asetnya itu juga 35% Pak? 50%. Oh, 50%, sorry. Kalau dari Oke. aset, ya. Baik. Oke. Mungkin saya buka pertanyaan untuk satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, mungkin sembari menunggu pertanyaan selanjutnya, saya mau bertanya lagi nih Pak. Terkait mungkin kebijakan ya Pak ya, kebijakan dari suatu bisnis dalam mengeluarkan uangnya seperti itu Pak. Karena kan di masa saat ini banyak startup yang justru mereka jor-joran seperti itu Pak. Mereka dalam rangka mungkin marketing, mereka istilahnya membakar uangnya seperti itu Pak. Nah, mungkin kalau dari perspektif Bapak sendiri itu bagaimana Pak? Ataukah memang pasti ketika startup ini menentukan untuk melakukan satu campaign itu ada pertimbangan-pertimbangannya, atau dari perspektif finance sendiri ini ada suatu resiko yang besar dari campaign bakar uang tersebut Pak, seperti itu. Oke, jadi mengenai campaign ya, mengenai startup bakar uang kan. Jadi gini,
pandangan saya gini, kalau startup itu agak beda bisnisnya. That's why bisa dibilang, makanya dibilang startup, gitu kan. Kalau jadi dibilang unicorn, karena namanya unicorn kan langka, gitu kan. Nah, kenapa itu disebut startup? Karena yang dilihat itu adalah valuasi kalau dari sistem investor ya. Jadi investor itu membeli masa depan. Ibaratnya valuasi itu bisa kadang dilihat juga dari traction-nya dia. Berapa banyak user dari si startup ini. Kebanyakan startup itu biasanya adalah produk digital. Namanya produk digital itu kan suatu hal yang baru. Saya kasih contoh e-commerce deh. Gitu. Saya kasih contoh e-commerce. Nah, e-commerce itu kan kayak barang baru gitu. Orang dulu belanjanya lewat retail, ya kan, retail offline, ke mall belanja. Tapi sekarang kita tinggal klik beli. Nah, gimana caranya untuk merubah habitnya orang itu? Nah, itu butuh usaha. Nah, ketika udah 1-2 orang sampai 1 juta users atau 1 juta orang bisa dibawa ke situ, artinya itu ada prospek, meskipun rugi di depan. Jadi yang dilihat dari investor itu ya prospek. Kayak gitu. Itulah yang disebut startup. Jadi merubah habitnya orang dari yang dulu ke yang lama. Gitu kan. Jadi itu disebut startup di situ. Jadi dilihat usernya sehingga ya butuh waktu mungkin 10-20 tahun baru untung di situ. Karena kan habitnya udah berubah nih. Ibaratnya kayak Mas Denis dulu mungkin punya kebiasaan apa, dirubah ke kebiasaan ini, kan namanya kebiasaan baru kan jadinya ya di situ gitu, di yang baru kan. Nah, ketika orang itu udah masuk di kolam itu, baru kita bisa monetisasi dari situ. Gitu. Dan banyak e-commerce di Cina udah untung. Laporan keuangannya oke gitu kan. Apalagi kayak misalnya perusahaan Google gitu. Itu kan juga merubah gayanya orang dulu yang beriklan di offline, ya kan? TV offline gitu kan. Terus dibawa ke iklan search engine gitu kan. Kayak internet. Itu kan aneh, kayak ada tak usernya internet gitu kan. Apakah ada orang yang pakai Google gitu kan. Orang biasa nonton TV kok. Tapi ternyata sekarang orang nonton YouTube. Itu kan dibawa ke situ. Apakah dulu YouTube rugi? Ya pasti rugi dulu. Tapi mereka ngejar apa? Mereka rugi bakar duit, ngejar penonton. Mereka ngejar penonton, mereka juga mengejar konten kreatornya kan. Gitu. Mereka bakar duit di situ. Oh, konten kreator dikasih duit banyak gitu kan. Kasih duit bonus banyak gini sehingga semua orang mau jadi konten kreator, ada kontennya, penontonnya juga makin banyak. Nah, ketika penonton makin banyak, mereka udah monetisasi dari situ, gitu kan. Dan akhirnya kalau misalnya teman-teman mau download laporan keuangannya Google, itu untungnya luar biasa, teman-teman. Growth-nya sangat-sangat luar biasa. Dan investornya udah ya untung banget gitu. Udah bagi dividen gitu kan. Kayak gitu. Jadi benar-benar investasi kayak let's say 10-20 tahun lagi ke depan. Google kan sekitar tahun 90-an ya. Gitu, baru dirasakan keuntungannya di situ. Jadi awal bakar duit dulu. Gitu. Jadi memang investasi untuk merubah behavior di masa depan seperti itu ya Pak ya? Ya, kalau menurut saya kebanyakan startup seperti itu. Jadi ngerubah behavior orang itu nggak gampang. Baik. Oke. Kita mungkin ada 2 pertanyaan terakhir Pak dari sesi Q&A ini. Yang pertama ini dari Bapak Dandi. Biasanya pakai software apa ya Pak untuk manage keuangan bisnis? Wah, ini mungkin bisa di-sharing Pak tips-tips Ya, untuk ini teknis ya. Jadi kalau software sih banyak sih, tinggal cocok-cocokan aja. Jadi makanya kita tuh sebenarnya sebagai pebisnis ya, itu enak banget teman-teman di masa era sekarang, which is era informasi, era keterbukaan informasi itu teman-teman cari ide juga gampang. Mau tools-tools untuk manajemen keuangan tuh banyak banget gitu. Tinggal search aja di Google, keywordnya apa, manajemen keuangan bisnis, itu udah pasti ketemu tuh software-nya semua di situ. Baik, jadi memang tinggal di search aja ya Pak ya, tinggal bahkan banyak juga course-course yang untuk mengajarkan kita bagaimana cara memanage keuangan tersebut ya Pak ya. Ya, nanti kalau saya sebutin mereknya nanti dipikir saya sponsor. Betul Pak, betul. Baik. Oke. Banyak kok. Mungkin ya.
Siapa? Jadi mungkin kita ke pertanyaan terakhir lagi dari Pak Zaki. Pak, saya mau bertanya terkait bagaimana sih caranya mendapatkan investor in practical. Di mana menemuinya, persiapannya apa saja, mungkin bisa share dulu pengalaman pas cari modal awal usaha. Wah, teknikal lagi nih Pak, mungkin bisa Ya, diceritakan. oke. Jadi tadi kan saya juga cerita dikit, saya punya startup IT juga. Terus kemudian sekarang saya juga punya bisnis di bidang financial kan, financial advisor. Bagaimana caranya bisa cari modal usaha? Kebetulan dua bisnis yang saya rintis ini hampir tanpa modal sama sekali, gitu kan. Terus apakah ada investor? Yes, ada, gitu kan. Di bidang financial advisor ini saya juga ada investornya. Untuk yang IT hampir ada, tapi kita tolak semua gitu. Dan akhirnya saat ini saya benar-benar fokus di financial advisor aja. Jadi IT-nya nggak terlalu gitu. Ya bahkan udah nggak terlalu jalan gitu kan. Saya memutuskan untuk lebih fokus di sini. Nah, saya mungkin bisa cerita dikit pengalaman saya ketika dulu investor datang gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya kebanyakan investor yang datang. Baik itu ada yang dari Cina, ada yang dari lokal juga ada. Nah, intinya sih fokusnya itu ke produknya kita sih. Kadang ada orang yang kayak misalnya fokusnya itu ke cari investor gitu kan. Justru ketika kita fokus cari investor, ya investor nggak ada. Tapi begitu kita fokusnya di produk, itu investor datang sendiri. Kalau produk kita itu oke banget tuh pasti investor datang sendiri. Nah, cara tahunya produk kita oke atau enggak, pertama produk kita belum pernah ada, tapi itu mungkin sulit ya, yang kayak belum pernah ada itu kan. Kayak ide kita benar-benar original belum pernah ada itu sangat-sangat sulit biasanya. Terus, tapi yang penting agak unik lah, paling nggak itu ada unique selling point-nya. Contoh kayak misalnya kita ambil contoh negara yang agak luar biasa ya startupnya itu Cina gitu kan, itu udah banyak banget startup. Yang namanya e-commerce itu udah banyak banget. Tapi kalau teman-teman pelajari satu e-commerce dengan yang lain itu punya agak beda gitu. Satu mungkin fokus jualan sayuran doang dengan cara metode diskon atau metode referral dan lain-lain. Satunya ya biasa aja gitu kan dan bisa impor ekspor. Nah jadi kan ada unique selling point-nya masing-masing. Itu biasanya investor akan suka. Tapi kalau misalnya nih katakanlah kita udah tahu ada Gojek, terus kita bikin Gojek juga, Blue Jack gitu misalnya. Dulu kan pernah ada itu nggak akan, investor nggak akan tertarik sih. Karena ya apa bedanya? Beda warna, ya nggak ada urusan gitu kan. Satunya hijau, satunya biru, itu nggak ada urusan. Tapi kalau misalnya kita bisa bikin kayak misalnya apa namanya unique selling point, di mana kayak ini beda banget gitu loh. Ini tuh bener-bener sangat berbeda, mungkin menyelesaikan masalah yang hampir sama, tapi beda banget bisnisnya dan lain-lain. Atau bahkan dari model bisnisnya pun juga orang kadang suka. Gitu. Saya kasih contoh berikutnya kayak misalnya contoh mobil listrik gitu kan. Yang sekarang populer tuh ada Tesla namanya. Tapi di Cina itu ada satu mobil listrik yang juga populer banget gitu. Cuma nggak sepopuler Tesla. Tapi kenapa kok investor masih mau invest di dia gitu kan? Bahkan investor-investor besar mau invest di dia. Kenapa? Karena dia ada unique selling point. Unique selling point ini dia apa? Sama-sama mobil listrik. Tapi bedanya kalau Tesla di charge, dia baterainya diganti. Dia bilang dia lebih cepat daripada Tesla gitu untuk dalam hal ngecas ya karena diganti baterainya. Gitu. Jadi dia memilih untuk bangun infrastruktur dulu supaya orang tuh bisa ganti baterainya di mana-mana. Dia sistemnya sewa baterai. Jadi harga mobilnya lebih murah daripada Tesla. Waktu pengecasannya juga lebih cepat ya karena diganti baterainya. Cuma ganti baterai cuma 2 menit selesai. Tesla harus malaman harus ngecas. Kayak gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu kan jadi sama-sama nih barangnya, tapi unique selling point-nya ada beda gitu. Nah, itu biasanya investor akan suka. Itu tips pertama. Tips kedua, temuin investor yang belum punya portofolio yang sejenis. Contoh kayak misalnya dulu punya apa namanya, katakanlah investor A sudah punya portofolio e-commerce gitu. Terus teman-teman mau buat e-commerce. Nah, jangan ke investor A lagi karena dia udah punya gitu. Biasanya seorang investor itu pasti mau diversifikasi investasinya. Nggak mungkin dia mau di investasi yang sama persis. Udah nggak punya unique selling point sama persis. Nggak mungkin mau. Carilah investor lain yang belum punya dan memang tertarik di bidang itu juga. Nah, itu juga bisa membantu teman-teman untuk goal. Tapi ujung-ujungnya sih lebih ke produk sih kalau saya pribadi.
fokusnya di produknya tadi itu. Gitu. Baik. Jadi memang guna menarik investor sendiri itu tentu saja dari produk kita sendiri harus ada unique selling point-nya tadi ya Pak ya. Iya. Dan juga memang bisa dicari investor yang belum punya portofolio yang sejenis. Ya. Jadi karena memang investor ini terkadang ingin diversifikasi seperti itu ya Pak ya. Betul. Baik. Mungkin yang barusan adalah pertanyaan terakhir Pak dari sesi Q&A kita pada webinar malam ini. Pertanyaan-pertanyaannya cukup menarik dari para Sobat ACE, namun sayang sekali kita sudah sampai ke penghujung acara webinar nih. So, terima kasih untuk Sobat ACE yang sudah mengikuti sesi Q&A. Semoga pertanyaan ini menjawab dan bisa mendapatkan ilmu baru atau mengembangkan ilmu yang sudah dimiliki. Nah, sekarang kita sudah sampai ke rangkaian acara terakhir, yaitu closing statement yang akan disampaikan langsung oleh Pak Alexander sendiri. Silakan Pak untuk closing statement-nya terkait dengan tema webinar kita malam ini. Oh, oke. Ya, kalau dari saya sih pesan-pesan terakhir ya. Bisa dibilang ini pesan-pesan terakhirnya ya. Jadi yang pertama sih dari saya, kalau teman-teman ingin bangun bisnis, langkah pertama adalah temukan idenya yang yang unik tadi. Terus mau sama, ya tapi jangan sama persis, tapi teman-teman harus ada diferensiasinya. Gitu. Terus kalau misalnya untuk pemodalan sendiri, teman-teman bisa meraih pemodalan itu dari investor, baik itu angel investor maupun venture capital, atau mungkin pemodalan yang konvensional seperti pinjam uang dari bank atau mungkin pinjam uang dari saudara dan lain-lain. Terus utamakan yang namanya financial planning dari awal. Sejak kita membangun bisnis kita harus terapkan financial planning dengan baik, terutama sama personal kita juga. Kalau misalnya nih kita secara personal tidak punya satu financial planning yang bagus, ya bagaimana kita mau membangun satu bisnis yang bagus, kayak gitu. Jadi sebaiknya punya financial planning yang bagus, yang kuat. Terus kita bisa terapkan itu juga ke usaha kita, kayak gitu. Terus kalau kata-kata terakhir dari saya adalah, ya kita boleh nih tinggal di satu negara berkembang, tapi pola pikir kita dan cara mengatur keuangan kita harus seperti negara maju, teman-teman. Dan tirulah belajarnya dari negara-negara maju itu, gitu. Karena itu beda banget, gitu. Cara mereka manage keuangannya, cara mereka manage bisnisnya, itu kita harus belajar dari mereka, kayak gitu. Baik, terima kasih Pak atas closing statement-nya. Baiklah, dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Alexander bisa disimpulkan bahwa memang dari bisnis kita sendiri harus punya yang pertama unique selling point tadi ya Pak ya. Dan kita juga harus bisa cari investor yang bisa yang memiliki portofolio yang berbeda. Lalu juga pentingnya financial planning, memperhatikan depresionya tadi, ataupun kita harus memiliki dana darurat. Selain itu juga memang tadi yang terakhir yang Bapak sampaikan, mungkin kita negara berkembang, tapi kita harus memiliki mindset atau memiliki pemikiran seperti negara maju. Ya. Sangat inspiratif, Pak. Oke, jadi kita sudah mencapai pada rangkaian acara terakhir pada sesi webinar kali ini. Saya mewakili e-commerce community dan peserta mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Alexander dan mungkin tim rintisan.id yang juga sudah meluangkan waktunya di webinar malam ini. Sekian closing statement dari saya sebagai moderator dalam webinar kali ini. Untuk selanjutnya bisa saya serahkan kembali pada host kita, Holly. Silakan Holly. Ya, terima kasih Kak Denny sudah menjadi moderator yang luar biasa pada malam hari ini. Dan terima kasih juga buat Pak Alexander dan tim dari rintisan.id yang sudah memberikan ilmu yang banyak banget. Nah, ya, terima kasih banyak teman-teman yang udah join pada webinar pada malam hari ini. Dan buat Sobat jangan lupa follow Instagram kami, ada di dua. Yang pertama e-commerce ID dan e-commerce ORG. Jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube kita, ada e-commerce ID, dan Facebook di e-commerce ID, dan jangan lupa untuk berkunjung di website kita e-commerce.org. Nah, seperti yang saya janjikan nih, kalau kalian yang mau join komunitas ataupun reseller, kalian bisa cek chatbox itu. Nah, ada linknya, kalian bisa langsung join aja, itu gratis, dan kalian bisa bertemu bersama teman-teman yang suka juga dengan bidang commerce, entrepreneurship, dan lainnya. Oke, segitu. Dan jangan lupa juga teman-teman itu ada link feedback, kalian bisa isi untuk mendapatkan
e-sertifikat. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk webinar pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Oke, thank you. Thank you.